Selamat pagi suster, frater, dan saudara-saudari yang terkasih. Tadi malam kita semua telah merayakan Ekaristi mulai dari sore. Itu misa paling penuh pukul 5. Semua ruangan-ruangan yang ada di kompleks gereja ini terisi. Lalu saya kebagian yang misa malam 8:30, itu pun penuh, khususnya sampai di teras dan juga di saung. Dan pagi ini rupanya penuhnya di dalam, itu pun nggak penuh-penuh amat. Sebagian mungkin umatnya sama dengan yang kemarin, tapi hari ini kita merayakan dengan bacaan yang berbeda. Menarik kalau kita tadi mendengarkan bacaan Injil, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan siapakah firman yang telah menjadi manusia itu? Adalah Yesus yang sekarang bisa kita lihat di depan altar. Dan setiap kali kita berdoa, malaikat Tuhan, karena saya setiap kali berjumpa atau jalan bareng atau kumpul bareng dengan umat di sini, itu yang menarik buat saya, mereka tuh pada ingat ini, yuk kita doa malaikat Tuhan. Ingat gitu ya. Jam 12 siang, jam berapa? Jam 6 sore. Semua yang di sini doa malaikat Tuhan rajin kan masih ya? Luar biasa. Nah, antara lain ada apa di situ? Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, itu oke, tapi sabda telah menjadi manusia. Sabda itulah yang hari ini kita dengar dengan istilah lain, firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yaitu siapa? Yesus. Jadi tidak sekedar menjadi firman, tapi lalu menjadi manusia, lalu manusianya itu kita bisa rasakan dengan penuh iman. Memang Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Karena kasih itu bukan definisi, kasih itu bukan puisi, kasih itu juga bukan nyanyian. Kasih itu adalah action atau tindakan. Setidaknya kalau kita bicara tentang kasih, ada 2 tindakan. Itu sekarang kalau mau pakai jari itu agak susah gitu sekarang. Setidaknya ada 2 tindakan, yaitu ada unsur 1 mendekat, 2 memberi. Apa? Iya. Saya lady first dulu. Ibu-ibu, katakan omong kosong pada suami ibu kalau dia bilang aku mengasihimu, tapi nggak pernah mendekat dan nggak pernah memberi apapun. Halo, betul tidak? Gantian bapak-bapak, katakan omong kosong kepada istri Anda kalau istri Anda bilang aku mengasihimu, tapi nggak pernah mendekat dan nggak pernah memberi apapun. Katakan. Tuh kan kurang berani bapak-bapak ngomong. Katakan omong kosong. Nih untuk adik-adik misinar, kalau papa mamamu bilang aku mengasihimu, tapi nggak pernah mendekat dan memberi pada Anda, katakan omong kosong. Lu yang ngomong malah ini sekarang. Jadi kasih itu harus ada unsur mendekat dan memberi. Mendekat itu caranya macam-macam. WA, ya, telepon, itu mendekat. Ngobrol bareng, jalan bareng, makan bareng, ke gereja bareng, itu mendekat. Memberi juga macam-macam. Jangan disempitkan memberi itu dengan uang atau barang. Betul, tapi jangan disempitkan itu. Tapi
memberi sapaan, memberi perhatian, memberi peneguhan, memberi kehadiran, memberi waktu. Itu juga memberi. Nanti yang paling paripurna, yang paling topnya adalah memberi dirinya, dan itu berarti berkorban. Kalau ditanya definisi mendekat dan memberi itu, teladannya siapa? Yesus sendiri. Dia begitu mengasihi kita, dia mendekat. Allah menjadi manusia yang kita rayakan di hari Natal ini. Setelah mendekat, dia nggak tenang-tenang aja. Setelah itu dia memberi. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Pakai bahasa saya, nggak apa-apa, aku yang harusnya hidup mati, supaya kamu yang harusnya mati karena dosa, hidup dan selamat. Dan itu kita rayakan ketika Paskah. Dan kita adalah pengikut Yesus, nggak ada jalan lain. Bentuk kasih kita adalah bukan kata-kata, bukan puisi, bukan definisi, bukan nyanyian, tapi action. Mendekat, memberi, sampai berkorban. Gak usah sampai mati deh, gak usah. Cukup berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban sebagian dari rezeki, dan lain-lain. Saya tertarik ketika saya menghadiri renungan Advent minggu keempat di sebuah lingkungan. Coba saya nanya nih, pada datang nggak renungan Advent di lingkungan? Apa minggu keempat tentang apa? Bacaannya tentang apa? Yang sekarang kita dengar, betul tidak? Lalu ada permainan apa? Ada games apa? Itu yang menarik buat saya. Kalau Anda perhatikan, permainan itu adalah permainan mendekat dan memberi. Betul nggak? Saya dekati orang yang minta. Satu, minta diberi tanda salib di dahi. Dua, ada yang sekedar minta ditepuk supaya dikasih 3 kata yang baik-baik. Kamu baik, kamu murah hati, kamu penuh senyum. Supaya bangga. Ada yang perlu ditumpangi tangan, didekati untuk diberi doa. Semoga kamu sehat, bahagia. Ada yang perlu dikasih air putih supaya seger. Ada yang perlu didekati, diberi untuk dinyanyikan lagu Natal. We wish you merry. Ada. Tuh, kalau saya cerita ini, kalau Anda nggak datang lingkungan, Anda pasti, ya apaan sih tuh Romo? Tapi kalau Anda datang, Anda merasakan itu. Lalu sekarang kesan-kesan. Aduh, aku rasanya gimana ya diberi berkat oleh temanku. Aku seneng banget ketika aku didoakan. Aduh, baru kali ini aku dikasih 3 kata yang baik-baik membuat aku bahagia. Aduh, ya kalau air putih mah biasa dah, ya toh. Itulah unsur mendekat dan memberi. Maka Natal, Allah menjadi manusia, dia sedang mendekati kita. Mendekati atas nama cinta untuk memberikan kasihnya. Nanti dia akan memberikan tubuh dan darahnya yang setiap kali kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Dan akhirnya percayalah, orang yang Anda dekati dan Anda beri sebagai ungkapan kasih, orang itu pasti akan merasakan betapa indahnya dikasihi. Maaf loh ya, Anda bisa memberi tanpa kasih, tapi Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Betul tidak? Aku mengasihimu, tuh diem aja, ya nggak bisa. Dia harus action, beri sapaan, beri perhatian, beri action yang lain. Bahkan ujungnya adalah gak usah sampai mati, saya turunin grade-nya, berkorban. Maka betul kata Ebit Gade, kata orang cinta mesti. Kalau nyanyinya aja susah, gimana berkorbannya ya? Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi
mulai kencang bagian sini. Jadi cinta itu berkorban. Lagu-lagu zaman dulu tuh, pokoknya yang tadi tahu ya lagu ini tuh ketahuan umurnya sebenarnya. Lagu-lagu zaman dulu tuh ya, kata-katanya tuh bagus, pesannya juga bagus. Kalau lagu cinta zaman sekarang kayaknya nggak ada pesannya deh. Cinta satu malam, oh indah. Cinta-cinta karet, cinta sampai lengket, nggak ada pesannya gitu loh. Halo? Pesannya kan harus berkorban, itu mendekat, memberi, berkorban. Jadi siap untuk mendekat, memberi, berkorban sebagaimana Yesus telah mendekat kepada kita dan mau memberikan kasihnya yang nyata untuk kita. Siap? Ya mungkin pantun ini pantun spontan nih, saya nggak siapin ya. Jalan ke pasar Jati Asih, jangan lupa membeli kemiri. Buat apa berbicara kasih kalau tidak mendekat dan memberi?